mengalami kuasa kemerdekaan. Amin. Mengalami kuasa Natal, mengalami kuasa Paskah. Itu yang saudara harapkan. Nah, orang yang mengalami gitu saudara, dia akan ada perubahan. Ada kemerdekaan. Roh saudara bisa bertumbuh. Jiwa saudara mulai berubah. Kalau dulu iri hati, kalau dulu sering ngambek, sering marah-marah, sudah ada perubahan. Kenapa? Ada kemerdekaan. Orang-orang dekatmu harus tahu itu. Fisikmu, engkau boleh tambah tua. Tapi Tuhan menjamin kesehatan atas hidup kita. Alkitab berkata wabah dan sebagainya. Sudah ini baru kejadian di dekat Boyolali. Ada seorang anak Tuhan. Itu ayamnya semua kena flu burung. Dia urapi pakai minyak urapan saudara. Semua mati. Ini ayam gak mati. Saudara, saya udah dengar saudara cerita loh. Saya pikir kenapa anjing diurapi yang dokter bilang sudah jantungnya bengkak, paru-parunya bocor, diurapi dengan minyak, sembuh tuh. Saudara dan saya, kita ciptaan lebih dari binatang. Yang percaya katakan, saudara nikmati itu. Fasilitas Tuhan berikan. Terus, dan di mana ada Roh Allah, di situ ada Nah, saudara, ini yang saya mau ceritain. Ini penting sekali. Apa perbedaan hadir dan ada? Yehova Shammah. Itu artinya Tuhan hadir, saudara. Dan kita mau bukan cuma Tuhan hadir, tapi dia ada di tengah-tengah kita. Amin. Kita mau belajar, saudara, melihat malam ini. Apa arti dari ada dan hadir? Kita buka Kisah Rasul. Kisah Rasul pasal yang ke-17. Ayat 28. Saudara harus mengerti, loh kenapa ya? Saya kok begini kok tidak mengalami kemerdekaan. Di gereja, di kumpulan, di keluarga. Kita lihat apa arti di mana Roh Allah ada. Sebab ayat 28, di dalam dia, di dalam Yesus. Banyak orang bisa di luar Yesus. Dia di gereja tapi di luar Tuhan. Ngerti saudara? Ya. Dia di gereja tapi di luar Tuhan. Makanya dosa yang menguasai, ketakutan yang menguasai, kecemasan yang menguasai. Tapi kalau engkau di dalam Tuhan, engkau pasti di gereja. Yang percaya katakan? Ya, ini bedanya. Terus. Sebab di dalam dia kita hidup. Perhatiin saudara. Kita bergerak. Dari dua kata ini kita hidup, kita bergerak. Baru kalimat yang ketiga, kita ada. Saudara, ini penting. Yang dimaksud ada adalah ada kehidupan terlebih dulu dan ada pergerakan. Dari dua kata ini dijadikan satu baru bisa disebut ada. Nangkap saudara maksudnya? Kalau saudara hidup tidak bergerak, itu belum ada, belum eksis. Kalau engkau bergerak tapi tidak hidup, itu zombie. Itu bukan ada. Ngerti gak saudara? Hidup dan bergerak, itu eksis, ada. Kemarin saya di Bandung, saya bilang, saya hadir di Bandung. Saya cuma khotbah di KKR malam ini, besok saya pulang. Tapi kalian yang di sini ada. Kenapa? Hidup dan bergerak. Ke toko, buka toko, ke kantor, dan terus tiap-tiap hari di kota Bandung. Kenapa? Ada. Hidup dan bergerak. Saudara, ini kuncinya. Maka Alkitab berkata kalau Roh Allah hidup dalam hidup saudara. Diajak ngomong. Biarkan dia ngomong. Dan biarkan dia bergerak. Maka dia ada. Dan kalau ada, pasti ada kemerdekaan. Itu kuncinya. Orang bilang, loh sama Tuhan kok ngajak ngomong. Itu kan yang bisa ngomong sama Tuhan dukun. Waduh, orang Kristen ini kebalik gak karuan saudara. Yang harus tahu tipu daya setan, kita gereja Tuhan.
Amin. Kalau sudah lihat di TV itu lihat ada pemburu apa dimasukin di, aduh saudara, setan tuh kayak gitu. Masukin botol segala macam, aduh. Setan itu roh saudara. Lebu botol yang perlu ngodindi. Maka dari itu saudara kita harus tahu. Roh Allah dalam diri hidup kita jauh lebih besar dari roh apapun. Makanya saya bilang harus saudara lihat rumah. Banyak setane harganya 1M. Dijual cuma 100 juta ono duit. Kehendak Tuhan tukunen. Amin. Karena yang jenis kayak gitu gak sulit diusir saudara. Yang sulit diusir itu yang mempengaruhi pikiran. Yang membutakan. Yang menjadi selubung. Engkau gak bisa ngerti ada berkat. Gak bisa tahu ada peluang bisnis. Yang gak tahu kita harus ngampuni. Itu yang keras saudara. Itu yang tingkat tinggi. Yang membuat kita jadi benci. Membuat kita jadi cemas, khawatir, ketakutan, gak karuan. Itu engkau gak lihat. Saya kemarin di rumahnya Semi nginep saudara. Saya mau mandi loh. Masuk kamar, saya tanya keluar di kamar mandi. Wah kurang ajar. Saya bilang, di aku memang adus kok dia duluan. Saya bilang, dalam nama Yesus, kamu tidak boleh ganggu selama kami di sini. Kenapa masih ada saudara? Nah ini saudara, setan aja ngerti alam jasmani, kita alam jasmani yang Tuhannya roh gak mau ngerti. Pada waktu mau diusir, Pak Yusak pernah ke situ, karena itu rumah anaknya. Setannya ngomong loh, kamu tidak bisa ngusir saya. Pak Yusak bilang, kamu harus keluar. Dia jawab, makanya saudara lihat ada deal-deal rohani loh. Di alam roh itu ada. Waktu Yesus 2000 babi ingat ya. Itu ada begitu, setannya bilang enggak bisa. Karena sertifikat rumah ini masih atas nama A. Dia bilang gitu. Belum balik nama, memang sedang proses saudara. Setan tahu loh. Kalau nanti sudah balik nama atas nama Samuel, dia bilang itu. Aku rela keluar. Sudah bayangin. Setan aja ngotot kayak gitu. Kita harus mengerti. Bahwa kita diciptakan lebih dari pemenang. Karena Yesus sudah mati buat saudara dan saya. Dia menderita supaya engkau tidak menderita lagi. Dia miskin supaya tidak ada orang miskin di antara kita. Amin. Itu yang Tuhan mau. Ya, kita harus tahu nih, ini peperangan dalam alam roh kayak gitu saudara. Jadi saya bilang, kalau orang Kristen mau mengerti Tuhannya yang roh itu. Dan saudara tahu bagaimana cara menikmatinya. Engkau membiarkan Roh Kudus itu ada. Ya, biarkan dia hidup. Jangan jadi patung. Coba saudara kalau ada tamu, saya datang ke rumah saudara, didiemin aja. Datang, tidak disuruh duduk, tidak disuruh apa. Aku udah ngadek, melaku. Saudara seruntul lakunya diem. Nah, selesai aku balik toh. Betul nggak saudara? Tidak betah. Loh kalau saya dulu penginjil saudara. Jadi sudah keliling pelayanan itu kemana-mana tuh sudah ngerti. Pernah ceritakan waktu dulu di Pluit tahun 83. Datang yang punya rumah begitu lihat, penginjil kok masih muda. Tidak direwes saya saudara. Tidak ditunjukin kamar, tidak disuruh duduk. Akunya diem aja. Yang punya jalan ke sana aku ke sini. Jalan ke sini aku ke sini. Lama-lama dia dilihat itu nggak enak. Oh duduk. Ya duduk. Udah ditunjukin kamarnya di mana. Dia sana aku lihat lagi. Sini aku lihat. Oh kamarnya di sana. Tidurnya di gudang loh. Dibersihin, kasih tikar, kasih kasur. Waduh, mendidih di hati. Dan itu ternyata untuk merendahkan hati saudara. Itu vitamin yang paling baik buat kita. Itu memang gak betah, gak enak. Saya gak makan loh sampai jam 2, gak tahan. Saya keluar dari kamar, gak punya duit kan waktu 83 jadi penginjil. Keluar dari kamar, liatin kamarnya dia kok gak keluar-keluar. Aku jalan sana, jalannya hanya dia keluar. Oh belum makan ya? Belum. Oh makan. Bayangin sudah. Ya kau yang ngono seminggu mati ngadeg. Jangan biarkan Roh Kudus mati. Dia hidup. Dia bisa berbicara kepada saudara. Saudara bisa berbicara